Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Petak umpet di malam hari. Adi ingin bermain dulu ketika selesai sholat. Tetapi, seperti biasa, ibunya selalu melarangnya bermain-main di malam hari. Pada hari itu, Adi bersama dengan 3 teman sekolahnya, yaitu Riko, Alek, dan Santo, yang duduk di bangku kelas 3 SD, tidak menghiraukan larangan ibu mereka. Kejadiannya berawal dari saat mereka berempat main petak umpet di malam hari. Mereka bermain di pendopo rumah yang cukup luas sekali, rumah yang telah lama kosong. Tetapi mereka tidak pernah takut karena letak rumah itu yang tidak jauh dari masjid dengan halaman tanpa pagar. Dan jalan yang ramai, banyak orang yang lewat. Jadi, main-main di pendopo tersebut sudah jadi hal biasa bagi mereka. Saat itu, kebetulan Adi yang sedang bertugas berjaga. Setelah menghitung sampai 10, dia mulai mencari teman-temannya. Karena tempatnya luas, yang lumayan gelap, dan lampu terasnya masih memakai bohlam berwarna kuning yang gak begitu terang, Adi cukup kesulitan untuk mencari teman-temannya yang bersembunyi. Tak berselang lama, Adi melihat ada bayangan putih di balik salah satu pilar tersebut. Awalnya dia pikir itu Alek, karena dia sendiri yang memakai baju berwarna putih. "Alek, kamu tertangkap," kata Adi, sambil menunjuk ke arah bayangan putih tadi. Tak ada respon. Tapi bayangan itu seakan bergerak naik turun di balik pilar pendopo itu. "Alek, kamu udah tertangkap, ayo keluar," kata Adi sambil melihat bayangan putih itu. Tiba-tiba dari arah belakang Alek keluar dari tempat persembunyiannya sambil bertanya, "Lihat dia di mana?" Ternyata Alek sudah berada di belakang Adi. Lah terus bayangan putih itu siapa? Batin Adi sementara. Teman-teman yang lainnya pakaiannya gak ada yang memakai pakaian putih seperti Alek. Seketika bulu kuduknya mulai berdiri. Adi mencoba memberanikan diri menghampiri pilar tempat bayangan putih tadi berada. Tiba-tiba, saat akan didatangi, bayangan putih itu seperti turun ke bawah pilar rumah itu. Dan ternyata, pocong yang mukanya gosong dengan mata merah menyala, ada belatung-belatung yang nampak. Adi langsung saat itu juga lari tunggang-langgang pulang ke rumah sambil teriak-teriak, "Setan!" Temannya ternyata sudah pada berdiri yang menyaksikannya juga ikut berlari. Untungnya mereka tidak pingsan. Dan sesampainya di rumah, Adi menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya.
Akhirnya mereka melarangnya untuk bermain-main lagi di tempat itu. Adi dan teman-temannya tetap tidak kapok untuk bermain lagi, karena bagi mereka bermain petak umpet merupakan hal yang sangat menyenangkan sekali. Mereka berangkat sholat maghrib ke masjid seperti biasanya. Ibu pesan pulang setelah sholat, tetapi Adi tidak menghiraukannya. Sampai menjelang Isya, Adi dan teman-temannya masih belum juga pulang. Mereka bermain berpindah tempat. Di dekat sekolah yang masih banyak pohon besar dan rindangnya. Karena sekolah itu tidak memiliki pagar, jadi mereka bebas bermain di sana. Kejadian mistis itu pun terjadi. Adi yang memang paling bandel dan paling nekat sendiri, mereka bermain petak umpet, dan yang kebetulan berjaga kali ini bukan Adi. Terus Adi ngumpet di atas pohon sawo yang besar dan tinggi, kalau tingginya pohon sawo 2 kali tingginya rumah. Soalnya kalau ngumpet di atas pohon susah untuk dicari, dan di sekitar pohon sawo gelap gulita. Ada juga yang tukar baju, ada yang ngumpet di pohon mangga. Hampir 1 jam Adi menunggu di atas pohon, kok belum juga ditemukan. Dan Adi masih bersantai di atas pohon sambil rebahan ditemani kelelawar yang sedang mencari makan. Kebetulan pohon sawo itu sudah banyak buahnya yang siap untuk dipanen. Dan Adi menunggu lagi sekitar 15 menitan. Kalau teman-temannya belum juga menemukannya, Adi memutuskan untuk turun. Nah, akhirnya Adi turun dari atas pohon pelan-pelan biar tidak ketahuan temannya. Setelah sampai di tanah, Adi samperin temannya yang berjaga. Dan kagetnya, teman yang jaga nggak ada seorang pun. Terus Adi memutuskan akan pergi ke rumah temannya. Baru saja Adi melangkah, bahu Adi ada yang pegang dan berbicara, "Sudah pulang sana, jangan bermain malam-malam." Adi mengira itu tetangganya. Dia menengok ke arah belakang. Kagetnya minta ampun. Ada kakek-kakek pakai busana Jawa yang kepalanya nggak ada. Terus badan Adi nggak bisa digerakkan lagi. Mau bicara nggak bisa. Terus Adi pingsan. Ketika Adi membuka matanya, seolah dia berada di sebuah rumah yang penampakannya seperti rumah kuno. Ada banyak anak kecil seusianya sedang bermain petak umpet, kemudian berlari ke arah Adi dan mengajaknya untuk bermain. Terasa Adi sangat senang sekali bermain dengan mereka semua. Kemudian ada nenek-nenek yang keluar dari rumah sambil membawa makanan yang enak-enak dan mengajak mereka semua untuk makan. Bahkan Adi menjadi lupa ketika tadi sebelum dia pingsan melihat sosok-sosok kakek yang seram sekali tanpa kepala yang ditemuinya. Mereka makan bersama-sama. Kemudian samar-samar terdengar suara bunyi kentongan yang dipukul-pukul. Lambat laun suaranya terdengar sangat jelas sekali.
Seketika suara teriakan dari anak-anak itu dan mereka semua berlari sambil menutup telinganya. Kemudian mereka semua menghilang. Adi ditemukan dalam keadaan pingsan di dekat pohon sawo. Ibunya langsung memeluknya ketika melihatnya. Seketika Adi bangun dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Bahkan ibunya berkata, jangan bermain petak umpet lagi, apalagi pada malam hari. Dan apabila ada yang memberi makanan, lain kali jangan langsung makannya. Bawa pulang makanan itu, biar ibu juga ikut memakannya. Ibunya menangis sambil memeluk Adi. Adi sakit sampai 3 minggu setelah kejadian itu. Dan dia kapok, gak mau lagi bermain petak umpet di malam hari. Ternyata temannya sudah pada pulang semua ke rumahnya. Dikirain Adi main petak umpet, tapi dia pulang ke rumah. Soalnya Adi memang sering kalau main petak umpet langsung pulang ke rumah, meninggalkan semua teman-temannya. Sesampainya di rumah, Santo yang rumahnya bersebelahan dengan Adi merasa tidak enak. Dia kemudian diantar ibunya pergi ke rumah Adi dan ternyata Adi belum juga pulang ke rumahnya. Untung saja Adi dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Setelah mendapatkan laporan dari temannya dan dengan bantuan para warga, akhirnya Adi dapat ditemukan. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor yang berikutnya ya. Terima kasih.